Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar antena dan propagasi tentang microstrip monopole patch gabungan persegi. Dengan nama saya Diozi Alfansa Subing dengan NIM 1101210425. Latar belakang. Saat ini, WiMAX telah menjadi salah satu sistem komunikasi yang banyak digunakan dengan ketergantungan yang signifikan pada ketersediaan dan kecocokan spektrum frekuensi. WiMAX terbagi menjadi dua band frekuensi utama, yaitu fixed WiMAX pada pita 3,5 GHz dan 5,8 GHz. Sementara mobile WiMAX mencakup 4 band frekuensi, yaitu 2,3 GHz, 2,5 GHz, 3,3 GHz, dan 3,5 GHz. Dalam rangka tugas besar ini, penelitian sebelumnya telah menggunakan antena microstrip monopole patch untuk mengevaluasi kinerja pada frekuensi 2,5 GHz. Tujuan penelitian ini mengembangkan antena microstrip monopole patch persegi yang dioptimalkan untuk aplikasi WiMAX pada frekuensi 2,5 GHz. Pengembangan didasarkan pada studi literatur terkini dan akan melibatkan analisis performa antena dengan menggunakan perangkat lunak simulasi Ansoff AFSS versi 11 sebelum proses fabrikasi dan pengukuran dilakukan. Antena microstrip adalah antena yang terdiri atas elemen radiasi atau konduktor yang sangat tipis yang diletakkan di bidang tanah atau ground plane, di mana antara bidang dengan elemen radiasi dipisahkan dengan substrat dielektrik. Kita menggunakan pencatuan feed line. Pencatuan feed line adalah saluran umpan merujuk pada kabel yang mengalirkan sinyal radio dari antena radio ke pemancar atau penerima. Fungsinya adalah menghubungkan antena dengan perangkat penerima, pemancar, atau transceiver, dan digunakan luas dalam sistem komunikasi nirkabel serta infrastruktur penyiaran. Saluran umpan bertugas transfer energi frekuensi radio dari antena ke penerima saat beroperasi dengan benar. Saluran tersebut tidak menyalurkan energi secara aktif dan sering disebut sebagai saluran transmisi RF. Jadi misalnya. Pada perencanaan dimensi antena kali ini, dalam penelitian ini, patch yang digunakan berbentuk persegi di mana panjang L dan lebar itu W, elemen radiasi dapat ditentukan melalui persamaan di bawah ini. Dengan keterangan W ada lebar patch persegi, O sama dengan frekuensi kerja dengan satuan Hertz, H sama dengan tinggi bahan substrat dengan satuan meter, C sama dengan kecepatan cahaya dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, sigma R konstanta dielektrik substrat dengan satuan F per meter, lebar panjang patch persegi dengan satuan meter. Dimensi minimum ground plane yang dibutuhkan oleh antena microstrip dapat dicari melalui persamaan LG sama dengan 6H plus L, WG sama dengan 6 plus W. Dengan keterangan LG panjang sisi minimum ground plane, WG dengan lebar sisi minimum ground plane, W lebar patch persegi, L sama dengan panjang patch persegi, H dengan ketebalan substrat. Perencanaan dan simulasi antena microstrip monopole patch gabungan persegi. Material dielektrik yang digunakan adalah epoksi FR4 dengan konstansa dielektrik sebesar 4,6 dan ketebalan dielektrik 0,0018 meter atau dengan setara dengan 1,8 mm. Los tangan sebesar 0,018. Substrat dilapisi dengan lapisan tembaga dengan ketebalan konduktor 0,01 mm dan konduktivitas tembaga sebesar 5,80 kali 107 mAh. Impedansi karakteristik saluran adalah 50 ohm. Sebelum menentukan dimensi elemen radiasi, frekuensi kerja 2500 MHz perlu dipertimbangkan. Berdasarkan frekuensi tersebut, dimensi panjang L dan W dan lebar W, elemen radiasi antena microstrip dihitung menggunakan persamaan yang sebelumnya. Hasil perhitungan menunjukkan dimensi berikut untuk frekuensi kerja 2500 MHz adalah panjangnya 29,37 mm, lebar pitch 35,85 mm, dimensi panjang minimal ground plane 40,77 mm, dimensi lebar minimal ground plane 47,25 mm, lebar saluran transmisi microstrip untuk impedansi 50 ohm adalah 3 mm, panjang saluran transformer adalah 0,25 dengan nilai untuk frekuensi kerja 2500 MHz sebesar 55,9 mm, sehingga panjang saluran transformer adalah 13,9 mm. Setelah itu, kita lakukan menggunakan simulator ASS Ansoff
TM versi 11 dan diperoleh hasil simulasi sebagai terlihat pada gambar 1 atau gambar berikut. Ini adalah gambar S11 terhadap frekuensi. Lalu dilakukanlah optimasi antena microstrip. Simulasi pada gambar menunjukkan bahwa hasil tersebut tidak memenuhi kriteria yang diinginkan, karena frekuensi yang diharapkan seharusnya berada pada return loss lebih besar daripada min 10 desibel. Terletak pada frekuensi 2500 MHz. Dari hasil simulasi tersebut, terlihat bahwa antena belum memenuhi standar perencanaan yang diinginkan, yaitu operasional pada frekuensi 2500 MHz. Sehingga diperlukan optimasi lebih lanjut atau mencapai hasil yang diharapkan. Proses optimasi melibatkan modifikasi pada pitch, panjang saluran transmisi, penambahan stup, dan penyesuaian slot beserta ukurannya. Bentuk, geometri, dan dimensi elemen variasi saluran transmisi dan slot setelah proses optimasi dapat dilihat pada gambar 2 dan tabel 1. Adalah gambar 2. Kita lakukan stup yang tampak depan dan tampak belakang. Dimensi antenanya berikut setelah dioptimasi. Gambar 3 menampilkan kinerja parameter 11 dari antena yang telah dioptimalkan. Dari gambar terlihat bahwa nilai 11 sebesar min 10 desibel terjadi dalam rentang frekuensi 2400 sampai 2700 MHz. Hal ini mengindikasikan bahwa antena tersebut dapat beroperasi pada frekuensi 2500 MHz sesuai dengan kebutuhan. Di sisi lain, gambar 4 memperlihatkan gain antena yang dirancang menunjukkan kinerja gain yang optimal frekuensi 2500 dengan nilai yang positif. Gambar 6 dan gambar 7. Gambar 6 menunjukkan grafik fungsi return loss terhadap frekuensi. Gambar 7 menunjukkan grafik fungsi FSUPR terhadap frekuensi. Informasi ini diperoleh dari rentang frekuensi dengan nilai return loss lebih besar atau sama dengan minus 10 desibel dan 1 FSR lebih besar dan lebih kecil dari 1 dan 2, yaitu 2200 sampai 2700 MHz, sebagaimana terlihat pada gambar yang di atas. Dengan demikian, antena dapat dioperasikan pada frekuensi 2500 MHz. Hasil pengukuran gain pada frekuensi 1700 hingga 2700 tercantum dalam gambar di bawah ini. Grafik di atas menunjukkan antena memiliki nilai gain maksimum pada frekuensi 2600 MHz dengan nilai 7,6 desibel. Dan nilai gain pada frekuensi 2500 MHz melewati 3 desibel. Standar yang aman pada kinerja antena yaitu bernilai 4,3 desibel, yaitu berarti aman. Ini adalah gambar pola radiasi horizontal antena hasil simulasi kami. Dan ini adalah gambar radiasi vertikal antena hasil simulasi kami, yaitu A pola radiasi vertikal dan B adalah vertikal 90 derajat. Hasil mengukur pola radiasi horizontal dan vertikal sama dengan 0 derajat dan vertikal sigma sama dengan 90 derajat. Antena uji pada frekuensi 2500 MHz ditunjukkan pada gambar 9 dan 10. Berdasarkan bentuk pola radiasi yang terlukis, dapat diketahui bahwa bentuk pola radiasi antena hasil perancangan adalah omnidireksional, yaitu memiliki intensitas radiasi maksimum berbeda pada 3 arah dan tertentu saat 3 macam pengukuran. Pola radiasi simulasi dapat diintegrasikan melalui rasio aksial antena pada frekuensi 2500 MHz yang mencapai 2,13 desibel dengan nilai aksial rasio berada dalam jangka 0 hingga 3 desibel dan disimpulkan bahwa antena tersebut memiliki polarisasi sirkular. Sekian presentasi kami. Saya.